Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, pagi ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita mengenai kelainan kongenital pada perkembangan rongga mulut. Saya akan share screen dulu ya. Sebentar, apakah sudah terlihat? Sebentar. Stop share sebentar ya. Share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah oromaxillofacial congenital anomalies. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mekanisme terjadinya, patogenesisnya, penyebabnya dan lain-lainnya. Sekarang kita akan masuk ke bentuk-bentuk kelainan kongenital pada oromaxillofacial. Yang pertama ada Crouzon syndrome atau dikenal juga dengan nama craniofacial dysostosis. Nah, Crouzon syndrome ini dia memiliki karakteristik yang bervariasi ya, bervariasi derajatnya di mana terjadi kelainan pada kranial. Jadi kelainan bentuk pada kranial, terjadi deformitas pada kranialnya. Kemudian pada maksilanya terdapat atau terjadi hipoplasia, kemudian adanya pembengkakan pada orbit atau rongga mata sehingga pasiennya menjadi exophthalmos. Exophthalmos itu jadi bola matanya seperti terlihat membesar gitu ya. Dan juga terjadi divergence strabismus. Nah, karakteristik dari deformitas kranial pada pasien ini tergantung pada sutur yang yang terdampak gitu ya, suture efektif. Juga bergantung juga pada derajat involvementnya. Jadi bagaimana derajat pengaruhnya itu seberapa besar. Kemudian juga tergantung pada fusi yang terjadi pada sutura pada kranialnya gitu ya. Jadi banyak pengaruh yang menyebabkan bentuk deformitas pada pasien ini tuh berbeda-beda ya. Nah, pada pasien ini juga terdapat yang namanya distant interpupillary, yaitu bola matanya itu dia berjarak ya. Jadi terjadi peningkatan jarak antara kedua bola mata. Nah, juga terjadi tadi yang saya sebutkan sebelumnya exophthalmos. Nah, ini merupakan ciri khas pada pasien Crouzon syndrome ya. Nah, Crouzon syndrome ini dia berkembang pada saat masa kanak-kanak ya, seperti adanya prematur yang akibat dari prematur sinostosis pada coronal sutur. Nah, bagaimana komplikasi sistemiknya pada pasien ini? Nah, biasanya pada pasien Crouzon syndrome ini dia akan terjadi mental retardasi, kemudian pasiennya kehilangan pendengaran, kemudian kesulitan pada pengucapan dan penglihatan pada pasien Crouzon syndrome ini. Baik, selanjutnya adalah yang kedua ada Treacher-Collins syndrome. Nah, Treacher-Collins syndrome ini disebut juga dengan mandibulofacial dysostosis, di mana Treacher syndrome ini dia secara primary dia berdampak pada perkembangan dari struktur awal branchial arch. Nah, jadi pada saat perkembangan branchial arch ini dia sudah terjadi kelainan gitu ya, terjadi perkembangan branchial arch yang tidak normal. Dimana kita tahu ya sebelumnya branchial arch ini adalah awal fase dari pertumbuhan oromaxillofacial ya. Nah, selain dari
first branchial arch, ini juga terjadi kelainan pada perkembangan second branchial arch ya. Nah, tapi pada second branchial arch ini dia derajatnya lebih sedikit daripada branchial arch yang pertama ya. Nah, pasien dengan Treacher-Collins syndrome ini dia memiliki profil wajah yang cembung, kemudian dengan hidung yang prominent dan terdapat retrusif pada dagu. Nah, kenapa? Karena bagian hidungnya yang menonjol sehingga menyebabkan si dagunya lebih terlihat retrusif ke belakang ya. Nah, pada pasien ini juga biasanya terjadi bilateral anomali pada wajahnya. Kemudian terjadi juga adanya fissure pada palpebra pasien, kemudian kolobomas pada kelopak bawah mata pasien, kemudian adanya hipoplasia pada mandibula dan bagian tengah wajah, dan sehingga menyebabkan terjadinya deformitas. Oke, kita lanjut bentuk rheumaxillofacial congenital anomalies yang selanjutnya ada Pierre-Robin syndrome atau disebut juga dengan Pierre-Robin sequence. Nah, Pierre-Robin syndrome ini clinical presentationnya adalah pasiennya mikrognasia, artinya rahangnya ini kecil ya. Kemudian pasiennya glossoptosis, kemudian adanya celah palatum yang merupakan ciri khas dari pasien Pierre-Robin syndrome ini. Nah, malformasi ini dia sangat kompleks sehingga menyebabkan terjadinya sindrom ini anomalinya sangat kompleks ya. Pada mandibulanya terdapat retrognasia, kemudian pada mandibulanya juga hipoplasia, kemudian adanya malformasi pada si mandibulanya. Nah, pada pasien ini dia mengalami kesulitan respirasi dan feeding ya, makan ya, proses pengunyahan dia memiliki kesulitan. Itu tadi terjadi karena adanya celah palatum tadi ya. Nah, pasiennya juga kesulitan untuk pernafasan sehingga terjadi episodic airway obstruction, kemudian terjadi infant hypoxia yang kesulitan makan tadi sehingga akhirnya akan menyebabkan pasien ini malnutrisi sehingga menyebabkan kadang-kadang menjadi gizi buruk ya. Oke, selanjutnya ada Marfan syndrome. Marfan syndrome ini merupakan kelainan yang terjadi pada jaringan konektif ya, konektif tisu yang karakteristiknya adalah abnormality pada skeletal, pada kardiovaskular dan juga pada sistem okular. Nah, Marfan syndrome ini dia terjadi estimasinya itu 23.000 kejadian ini di Amerika. Nah, jadi 23.000 bayi lahir itu pada Amerika ini memiliki Marfan syndrome, terlahir dengan Marfan syndrome. Nah, dia untuk mendiagnosis Marfan syndrome ini cukup problematik ya, karena dia memiliki variabilitas yang ekstrim ya, dengan clinical expression yang berbeda-beda ya. Kemudian angka kejadian Marfan syndrome ini juga dikatakan tiba-tiba. Pada saat itu biasanya agak karena sulit tadi mendiagnosisnya ya. Oke, kemudian selanjutnya ada Ehlers-Danlos syndrome. Nah, Ehlers-Danlos syndrome ini adalah kelainan yang uncommon ya, jarang terjadi ya, juga berdampak pada jaringan konektif ya, konektif tisu. Nah, karakteristiknya adalah di mana adanya hypermobility pada sendinya, joint hypermobility, kemudian adanya hyperextensibility pada kulit. Nah, kemudian dia fragile, si kulitnya ininya rapuh ya. Clinical manifestation-nya adalah dia menyebabkan defek defek pada metabolisme kolagen. Nah, ketika kolagen itu terjadi metabolismenya terganggu, otomatis nanti kulitnya akan lama proses penyembuhannya ya. Kemudian tambahan lainnya itu adanya anomali pada kulit, anomali pada sendi, kemudian severe cardiovascular dan gastrointestinal yang complication ya, complicationnya itu bersifat severe ya.
Nah, kondisi ini juga dia diklasifikasikan ke dalam 8 varian. Ya, jadi yang menyangkut jaringan periodontalnya ini disebut dengan Ehlers-Danlos syndrome tipe 8. Ini dia menyebabkan progressing periodontal disease sehingga menyebabkan pasiennya kehilangan gigi itu biasanya pada fase dekade kedua dan ketiga kehidupan. Oke, selanjutnya ada Down syndrome. Nah, Down syndrome ini adalah terjadi defect ya pada trisomi ke-21. Down syndrome ini dia biasanya gampang dikenali karena pasiennya memiliki kekhasan pada wajahnya ya, di mana terjadi pasiennya ini brakisefali dengan apa namanya? Occipital yang datar, kemudian forehead ya, kemudian eh, forehead yang prominent ya. Nah, ini biasanya terjadi 3 sampai 4 kelahiran ya, angka kelahiran ya. Kemudian pada pasien ini juga sagittal suture-nya ini terseparasi atau terpisah eh, eh, dengan berjarak 5 mm. Kemudian ini terjadi pada 98 pasien yang Down syndrome. Kemudian dia pada pasien ini juga tidak terdapat frontal dan sphenoid sinus, kemudian maxillary sinusnya juga hipoplastik, ini pada sebanyak 90% pasien. Nah, pada pasien ini juga bagian midface skeletalnya ada terjadi defisiensi ya, sehingga menyebabkan pasiennya ocular hypotelorism, kemudian adanya flat datar. Jadi si nasal bridge-nya ini datar, kemudian pada pasiennya juga terjadi prognathism mandibula. Nah, ini relatif ya, tidak semua pasien Down syndrome ini mandibulanya prognatif ya. Nah, pada pasien ini juga dia disebutkan bentuk bola matanya seperti almond shape, kemudian terdapat fissure pada palpebranya, kemudian epicanthal fold, dan jadi pasiennya sangat khas dan bisa dikenali ya. Oke, selanjutnya ada hemifacial hypertrophy. Nah, hemifacial hypertrophy ini adalah kelainan yang sangat jarang terjadi, yang dikarakteristikan dengan adanya bentuk wajah yang asimetri ya. Ini terlihat simpel, tapi sebetulnya tidak terlalu simpel juga karena dia sebenarnya memang segmental ya. Disebutkan segmental karena menyebabkan hanya beberapa region spesifik saja yang terkena. Nah, tapi juga ada yang bersifat kompleks. Ini bisa berdampak pada hampir setengah dari organ tubuh. Ya, oke. Nah, pada pasien ini seluruh jaringannya pada seluruh regionnya ini terjadi pertumbuhan yang abnormal. Ya, pertumbuhannya abnormal sehingga dia pada pasien ini kondisi klasiknya ini yang terlihat adalah terjadi unilateral, kemudian localized overgrowth pada jaringan lunak fasial, pada tulang dan juga pada gigi. Oke, selanjutnya ada cleft lip dan cleft palate. Nah, ini yang paling sering kita nanti akan temui ya, apalagi kalian sebagai dokter gigi. Nah, cleft lip dan cleft palate ini dia bisa terjadi bersamaan, bisa juga terjadi berpisah ya. Artinya cleft lip saja tanpa cleft palate, atau bisa jadi cleft lip yang disertai dengan cleft palate. Ya, nah ini merupakan congenital anomali yang menyebabkan defect ya, defect pada speech, mastikasi dengan penelanan juga ya. Nah, pada pasien ini dia akan kesulitan kadang-kadang juga kesulitan mendengar ya. Nah, pada pasien ini kenapa sulit sulit menelan, mengunyah karena memang terdapat celah pada bibir dan palatumnya ya. Nah, jadi dia diklasifikasikan menjadi 4 major types. Yang pertama cleft lip, yang kedua cleft palate, yang ketiga unilateral cleft lip and palate, dan keempat bilateral cleft lip and palate ya. Pada salah satu cleft lip atau cleft palate ini dia nantinya akan menyebabkan terjadinya ada
adanya lip pitch, kemudian linear lip indentation, submucosal cleft of palate, kemudian bifid uvula entang, dan adanya beberapa kasus facial cleft ya yang juga berdampak pada hidung, pada bibir dan juga oral cavitas ya. Nah, kombinasi cleft lip dan palate ini sering terjadi ya, yang paling sering terjadi itu kombinasi cleft lip dan cleft palate. Ya, nanti untuk terapinya untuk cleft palate ini dari dokter gigi, spesialis bedah mulut, kemudian dari dokter anak itu juga secara bersama-sama bekerja untuk menangani pasien cleft lip dan cleft palate ini. Selanjutnya ada Fragile X syndrome. Nah, ini merupakan salah satu kelainan kongenital yang berdampak pada retardasi mental. Nah, ciri khasnya yaitu adanya post-pubescent macroorchidism, kemudian telinga yang lebar, kemudian pasiennya prognatism, dan wajah yang terlihat panjang dan sempit dengan adanya penonjolan pada forehead. Ya, kemudian juga terdapat pada pasien ini juga terjadi hyperextensible joint. Kemudian pada pasien ini juga kadang ada cleft palate juga pada pasien ini, sehingga juga dikatakan dia berkaitan dengan Pierre-Robin syndrome tadi. Ya, nah pasien ini dia ciri khasnya adalah memiliki sifat yang hiperaktif, ya hiperaktif dan terlambat berbicara, ya. Kemudian beberapa pasien dengan Fragile X syndrome ini juga dia mengalami autism, ya. Kemudian pada pasien ini dia memiliki kebiasaan seperti hand beating. Nah, dia suka menggigit-gigit tangan, menggigit jari. Kemudian pada rongga mulutnya didapatkan palatumnya yang tinggi dan sempit. Kemudian adanya prominent lateral palatine ridge. Kemudian adanya anterior and posterior dental crossbite dan meningkatnya occlusion attrition. Ya, jadi oklusal atrisi. Jadi giginya bagian oklusal giginya atrisi karena kebiasaan buruknya tadi. Ya. Kemudian sebetulnya untuk angka kejadiannya tidak terlalu banyak ya, namun cukup dikatakan dia high normal birth ya. Kemudian derajat mental retardasi pada pasien Fragile X syndrome ini dia bervariasi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.